Leadership El Capitano Itzes buat semua bek kompak, teriak di depan muka lawan. Gak ada yang berani remehkan Indonesia lagi. Mendapatkan sorotan hampir 50 negara, membuat Indonesia begitu mempesona perkembangannya. Dilansir Star Football dari akun Instagram Timnas Indonesia, satu-satunya negara Asia Tenggara yang menayangkan pertandingan ini hanya Timor Leste. Sejumlah negara seperti Malaysia, Thailand, hingga Vietnam tak menyiarkan laga tersebut. Hal ini kemudian menimbulkan banyak pertanyaan dari netizen lantaran banyak negara ASEAN yang absen. Sementara itu, inilah daftar negara yang ikut menyiarkan duel antara Timnas Indonesia versus Australia yang akan digelar malam ini. Australia, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Pakistan, India, Indonesia, Papua New Guinea, Timor Leste, Jepang, Korea Selatan, Makau, Qatar, Bahrain, Irak, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestina, Arab Saudi, Syria, UEA, Yaman, Romania, Rusia, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Turki, Ukraina, Belarus, Moldova, Latvia, Lituania, Estonia, Algeria, Chad, Djibouti, Mesir, Libya, Mauritania, Maroko, Somalia, Sudan, Tunisia, dan Iran. Dan tak hanya disiarkan langsung di 48 negara, namun banyak podcaster dunia yang terus memperlihatkan geliat pertandingan yang dilakukan oleh anak asuh STY. Dan laga yang cukup bagus diperlihatkan oleh para pemain Indonesia usai mampu menahan imbang Australia, membuat banyak pasang mata mengapresiasi kinerja skuad Indonesia saat ini. Khususnya di barisan pertahanan yang hampir tak ada celah bagi lawan, karena satu-satunya gol di dua laga ini berasal dari tendangan deflektif yang dibuat oleh pemain Arab. Walau kita masih banyak kekurangan di sisi penyerangan, namun dengan bek yang kuat, sedikit membuat aman saat bermain. Itzes dan Paes membantu kepercayaan diri semua pemain meningkat. Terlihat pada diri Rizky Ridho yang terus berkembang saat berduet dengan Jay Itzes di lini belakang. Verdong bahkan menunjukkan kelas level dunianya menghadapi Australia setelah di laga pertama ia mendapatkan cemoohan dari fans FOMO Indonesia karena gol deflektif Arab Saudi. Dan sebagai El Capitano yang baru dengan menggantikan nama Asnawi sebagai kapten sebelumnya, Jay Itzes seperti berteriak bahwa ini Indonesia yang sekarang. Semua bek juga menunjukkan semua konsistensi yang sama seperti Itzes. Saat ada pemain yang kehilangan fokus, Bang J mencoba menegur pemain ini. Dan apa yang dilakukan oleh Bang J ini membuat Ridho dan Verdong sangat kokoh di pertahanan masing-masing, meski terus diteror oleh striker cepat Australia. Bahkan 3 bek dan 1 kiper mendapatkan rating tertinggi di laga ini, mengalahkan media Eropa seperti ESPN, menyebut pemain Indonesia akan banyak diminati klub tertinggi di Eropa. Dengan kualitas yang luar biasa itu, pasti banyak klub yang berminat terhadap pemain Indonesia. Dan ini diharapkan untuk bisa menjadi langkah awal Rizky Ridho yang sudah ditunggu untuk melakukan abroad pertamanya. Australia akhirnya merasakan betapa kokohnya tembok Indonesia yang saat ini dijaga oleh Jay Itzes yang bermain di Serie A, serta Rizky Ridho yang cocok bermain di luar Indonesia, tulis ESPN. Sementara itu, jurnalis asal Australia dan kontributor untuk ESPN, Joy Lynch, mengutarakan pendapatnya setelah jendela internasional
di mana negeri Kanguru hanya mengambil 2 poin dari 1 laga dan bermain 180 menit tanpa mencetak gol. 2 laga melawan tim-tim dengan peringkat FIFA terendah di grup kualifikasi ini tanpa membuahkan kemenangan, tuturnya dalam unggahan video di akun media sosial X. Indonesia memang sedang naik dan raksasa tertidur, tetapi Australia yang lolos ke babak 16 besar di Piala Dunia terakhir dengan ambisi tinggi dalam tahun-tahun ke depan seharusnya bisa mengalahkan tuan rumah, walau di Stadion Gelora Bung Karno yang tidak bersahabat sekalipun. Nah, menurut kalian, gimana nih gengs? Aksi para pemain timnas Indonesia sejauh ini di kualifikasi Piala Dunia? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.